Giring-giring perak. Episode 35. Berbahaya. Bisik si giring-giring perak seperti pada dirinya sendiri. Dia segera ingat akan perkelahiannya dengan pendekar itu di rimba Silayang beberapa bulan yang lalu. Masih dia ingat jurus seperti inilah dahulu yang mencelakainya. Hampir saja nyawanya melayang kalau dia tak dapat mengimbanginya. Dia sebenarnya ingin memberi ingat pada tuanku nan renceh, namun dia khawatir hal itu akan menyinggung perasaan si tuanku. Lagi pula, dalam perkelahian antar pendekar-pendekar tangguh seperti ini orang lain terlarang untuk ikut campur. Itulah sebabnya si giring-giring perak terpaksa harus tetap berdiam diri. Meskipun sebenarnya dengan mudah sekali saat ini dia dapat mengalahkan Pandeka Sange. Apa yang harus dia takuti setelah dia memiliki tikam tuo dan lebih-lebih lagi ilmu Al-Kursi yang dia peroleh di kampung pisang itu. Namun dia tak bisa berbuat sekehendak hatinya. Setiap orang mempunyai harga diri dan kehormatan. Setiap orang harus diberi kesempatan untuk merasa punya kebanggaan, meskipun kecil sekali. Itulah kenapa kini anak muda itu hanya tegak memperhatikan. Dia hanya menjaga agar tuanku nan renceh tidak masuk perangkap. Dan dugaan anak muda ini ternyata benar. Serangan Pandeka Sange berikutnya persis seperti serangan terhadap dirinya di rimba Silayang dahulu. Tubuh pendekar itu tiba-tiba melambung tinggi. Jari-jari kakinya kemudian turun menghujam ke arah dada dan pusar tuanku nan renceh. Gerakan ini seperti dahulu juga, amat cepat, kuat dan berbahaya. Namun tuanku nan renceh bukan seorang pendekar tanggung. Dia bergerak cepat. Tangannya yang menggenggam tasbih dekat pangkal telinga itu, tiba-tiba dia dilecutkan ke arah Pandeka Sange yang meluncur itu. 4 biji tasbih segera meluncur ke arah mata dan dada pendekar itu. Serentak dengan serangan biji tasbih itu, tuanku nan renceh mempergunakan jurus keempat dalam silat Kumango tingkat ke-7. Tingkat ke-7 ini adalah tingkat pemutus. Hanya ada 8 jurus pada tingkat ke-7 ini. Kini tuanku nan renceh mempergunakan jurus keempat. Kaki kanan dia tarik ke samping kaki kiri. Tubuhnya tiba-tiba berputar di atas kedua kaki yang bersilang itu. Dan tiba-tiba saja dia telah menghantamkan biji tasbihnya ke belakang yaitu ke arah Pandeka Sange yang datang menyerang. Serangan mereka sama-sama mengenai sasaran. Cengkeraman tangan Pandeka Sange menghantam rusuk tuanku nan renceh, terdengar kain robek. Tapi hantaman biji tasbih itu juga mengenai leher Pandeka Sange. Pandeka Sange terpekik. Hantaman biji tasbih itu tidak hanya sekali, tapi 4 kali dan keempat mengenai sasaran. Yang satu menghantam lehernya. Yang satu menghantam bahunya. Namun karena dia memiliki kekebalan tubuh yang tangguh, keempat biji tasbih itu memang tidak melukainya. Tetapi hantaman biji tasbih itu telah membuyarkan konsentrasi serangannya. Akan halnya tuanku nan renceh, rusuknya terluka kena cakaran tangan Pandeka itu. Pakaiannya robek berikut kulit dan daging rusuknya ikut terbawa. Sakitnya bukan main. Namun tuanku ini menggertakkan gigi. Kalau tadinya bersifat menanti, kini jurus-jurus Kumangonya dia gunakan untuk menyerang. Kini dia pergunakan jurus ke-5, 6, 7 dan 8 dari tingkat ke-7 silat Kumango itu. Serangan pertama dia menghantamkan kakinya ke depan. Hantaman kaki ini mengarah ke perut. Namun bila diteruskan dia juga bisa menghantam dada dan menghancurkan dagu. 3 serangan dalam satu jurus dengan kecepatan yang hampir-hampir tak terikutkan oleh mata. Pandeka Sange menghantam kaki yang datang itu dengan mengandalkan tangkisan dengan cakaran tangannya. Tangannya yang berbentuk cakar itu menghantam tempurung lutut tuanku nan renceh. Namun serangan berikutnya berupa hantaman biji tasbih membuat Pandeka Sange terpekik.
Biji tasbih yang meluncur dari untaiannya menghantam pelipis si Sange. Tangan kanannya mendekap pelipisnya yang berdarah terkena hantaman biji tasbih itu. Dia melangkah menyerang. Nan Renceh berbalik seperti akan menghindar. Pandeka Sange menyerang dengan sebuah tendangan. Namun gerakan berikutnya dari tuanku Nan Renceh membuat Pandeka Sange mati langkah. Tuanku yang membuang langkah seperti akan menghindar itu tiba-tiba membuang kakinya kembali ke arah Pandeka Sange. Begitu tubuh mereka berdekatan, sikunya menghujam ke rusuk Pandeka Sange. Terdengar tulang patah. Pandeka Sange tertegak dengan mata mendelik. Kedua tangannya yang membentuk cakaran siap menghantam kedua sisi kepala tuanku Nan Renceh. Namun gerakan menyiku tadi diteruskan oleh tuanku Nan Renceh dengan jurus berikutnya, yaitu menghantam punggung tinjunya ke hidung Pandeka Sange. Hantaman ini berantai sampai 3 kali. Yang pertama menghantam hidung. Hidung Pandeka itu remuk. Pukulan yang sama dengan belakang kepalan itu kemudian naik ke atas, menghantam keningnya. Kening Pandeka itu retak. Hantaman berikutnya adalah pukulan yang bernama Lantak Panyudah. Serangan ini dilancarkan sambil menjauh selangkah. Kemudian pukulan belakang kepalan ini dihantamkan dari pangkal telinga kirinya, melaju mendatar ke arah leher di bawah telinga Pandeka Sange. Sesuai namanya Lantak Panyudah, maka jurus-jurus silat Kumango ini memang dilancarkan untuk menyudahi perkelahian. Sejengkal menjelang pukulan itu menghantam pangkal telinganya, Pandeka Sange sudah terpental akibat tenaga dalam yang tangguh dari pukulan Nan Renceh. Namun tuanku Nan Renceh juga tersurut 3 langkah. Sebab sebelum serangan Lantak Panyudah itu tadi mendarat di pangkal telinga Pandeka Sange, penyamun itu masih sempat menghantamkan pukulannya ke rusuk. Tuanku Nan Renceh terduduk. Nampaknya ada tulang rusuknya yang patah. Dia mengatur pernafasan. Akan halnya Pandeka Sange nampaknya memang benar-benar tangguh ilmunya. Dia tak segera mati. Padahal kalau saja yang menerima pukulan itu adalah pesilat-pesilat biasa, maka mereka sudah dijamin untuk tak bernafas lagi. Tapi Pandeka itu masih bangkit dan lari ke ujung ruangan. Dia melewati sebuah ruangan besar. Sebuah pintu terbuka dan dia lenyap di balik pintu itu. Si Giring-Giring Perak dan teman-temannya pada tertegun melihat hal itu. Begitu Pandeka Sange lenyap di balik pintu itu, mereka baru sadar bahwa tugas mereka belum selesai. Terutama si Giring-Giring Perak. Ada 3 orang yang harus dia cari. Siti Nilam, Putih Nuri dan kedua harimau Tambun Tulang. Dari orang terakhir ini dia harus mendapat cerita tentang nasib ibunya. Tiba-tiba anak muda ini teringat pada perempuan yang melahirkannya itu. Bulu tengkuknya merinding. Tanpa dapat dia tahan air matanya merembes di pipinya. Tunggulah di sini. Biar saya sendiri masuk ke sana. Barangkali banyak perangkap menanti, dia berkata pada teman-temannya. Rajo Tuo, Datuk Sipasan dan tuanku Nan Renceh hanya mengangguk. Karena mereka yakin akan kemampuan anak muda itu. Lagi pula bila mereka ikut, itu mungkin hanya akan menambah beban anak muda itu saja. Anak muda itu melangkah perlahan. Sementara mulutnya menggurimin membaca ayat-ayat Al-Kursi yang menjadi inti tenaga batin yang dia terima dari gurunya Tuo Pariangan Al-Kursi. Kini dia memijak pesawat perangkap yang tadi membunuh Datuk Berbangsa, murid tuanku Nan Renceh. Dinding itu berdesir lagi, kemudian seperti kilat bergerak menjepitnya. Dengan melafazkan, Allahu Akbar, anak muda memasang kuda-kuda yang tangguh, dengan kaki sedikit ditekuk memutar tubuh bahagian atasnya ke arah kanan. Ini tangan kanannya dalam bentuk kepalan menghantam ke arah perangkap yang datang menjepit itu. Secepat pukulan itu dia lancarkan, secepat itu pula dia berputar ke kiri, dan pukulan yang sama dia hantamkan pula.
Goa terasa seperti bergetar tatkala kedua batu yang akan menjepitnya itu dipukul berbalik dan terhantam ke dinding, lalu tegaknya jadi miring. Perangkap dinding yang mengapit itu berantakan pesawatnya. Dia kemudian melangkah. Di depannya ada kamar luas di mana tadi Pandeka sangat lenyap ke dalam salah satu bilik. Suara langkahnya diiringi oleh bunyi giring-giring perak di kakinya. Dia tegak di pintu ruang besar itu. Dia kini berada di depan ruangan latihan besar tersebut. Ketika kakinya melangkah masuk ke ruangan itu, suara giring-giringnya terdengar menghibahkan hati. Sebuah pintu di sebelah kirinya tiba-tiba terbuka. Selintas dia lihat di balik pintu ada kamar yang nampaknya serba biru. Sesosok tubuh kelihatan berbalik dari duduknya. Dan tubuh itu tak lain dari Siti Nilam. Dia tertegak di tengah ruangan latihan itu. Siti Nilam tertegak dalam bilik biru itu. Kemudian menghambur ke arah anak muda tersebut. "Udah. Awas perangkap di atasmu." Gadis ini tak mau anak muda itu mati sendiri dihantam perangkap itu. Dia merelakan dirinya untuk mati bersama. Karena dia yakin anak muda ini takkan mampu menyelamatkan diri dari perangkap maut itu. Benar saja, loteng di atas kepala anak muda itu runtuh ke bawah. Namun suara berderamnya berhenti tiba-tiba tatkala loteng itu disambut oleh kedua tangan si giring-giring perak. Loteng batu besar itu seperti ditahan oleh tenaga raksasa. Siti Nilam memeluk kaki anak muda itu. Peluh membasahi dahi si giring-giring perak. Di saat itu pula anak muda itu melihat seorang perempuan duduk di pembaringan dari mana Siti Nilam muncul tadi. Perempuan itu menatap padanya. Si giring-giring perak, yang tengah menahan loteng batu, juga menatap pada perempuan itu. Perempuan itu menatap matanya. Kemudian menatap kakinya. Menatap giring-giring perak di kaki kanannya. Mata perempuan itu berkaca-kaca. Kemudian basah. Kemudian air mata membasahi pipinya. Si giring-giring perak merasa bulu tengkuknya kembali merinding. Merasa pipinya juga basah. Mulut perempuan itu bergerak, seperti akan memanggil. Namun tak satu pun suara terdengar. Yang terdengar adalah keluhan pendek. Siti Nilam yang jadi sadar bahwa mereka belum mati, melihat ke atas, dengan takjub melihat betapa perangkap batu itu tertahan di atas kedua telapak tangan si giring-giring perak yang telah berubah menjadi merah. Kemudian dia menyadari bahwa anak muda itu tengah memandang ibunya. Dia melepaskan pelukannya, melangkah menjarak dari anak muda itu. Dia ingin mengetahui, apakah anak muda itu dikenal oleh ibunya. Perempuan itu, yang tak lain dari putih bergelang emas, bangsawan dari Pagaruyung itu, akhirnya bersuara perlahan sekali. "Anakku," desahnya di antara air mata yang turun. Suaranya demikian perlahan. Namun bagi si giring-giring perak itu adalah suara yang telah lebih dari 20 tahun ingin dia dengar. Suara itu seperti memberikannya kekuatan berlipat ganda. Tiba-tiba sambil berseru memanggil, "Bunda," loteng batu yang sejak tadi dia tahan dia lemparkan ke atas. Dan tanpa mempedulikan apakah loteng itu akan ambruk lagi ke bawah atau tidak, dia segera melangkah ke kamar biru itu. Perangkap dari loteng batu itu ternyata tertahan di atas, anak muda itu terhenti. Kemudian dia melangkah setapak demi setapak ke dekat pembaringan ibundanya. Suara giring-giringnya di kakinya menegakkan bulu roma. Membuat hati orang jadi runtuh. Tuanku nan renceh, Rajo Tuo serta Datuk Sipasan yang sejak dia menahan loteng tadi telah berada pula di luar ruangan itu, melihat anak muda itu mendekati bundanya dengan hati penuh haru. Anak muda itu perlahan berlutut di hadapan bundanya yang masih duduk dan tak mampu bersuara. Mereka bertatapan. Perempuan itu lambat-lambat memegang kepala anaknya. Membelai rambutnya.
memegang pipinya yang basah oleh air mata. Si giring-giring perak membiarkan bundanya berbuat itu. "Anakku," akhirnya perempuan itu berkata hampir-hampir tak terdengar. Si giring-giring perak merasa hatinya luluh. Lebih 20 tahun lamanya dia mencari siapa dan di mana perempuan yang melahirkannya ini. Dia ingin mendengar seseorang memanggilnya dengan sebutan, "Anakku." Kini perempuan itu dia temui. Dan kini perempuan itu memanggilnya dengan panggilan, "Anakku." Air matanya mengalir turun. Dia pegang tangan bunda yang mengusap pipinya. Kemudian dia cium dengan takzim. "Bunda," himbaunya tersendat. "Sudah besar engkau sekarang, nak. Di masa kecilmu, siapa yang memangku dikala engkau sakit? Siapa yang mendendangkan engkau dikala akan tidur, anakku? Engkau dibesarkan oleh sepi dan rindu. Nama pun engkau tak punya, anakku. Alangkah malangnya nasibmu." Si giring-giring perak memeluk kaki ibunya. Perempuan itu memeluk kepala anaknya, menciumnya, memegang tangannya. Dan tiba-tiba dia melihat cincin di jari telunjuk anak muda itu. "Engkau telah bertunangan, nak." Si giring-giring perak mengangkat kepalanya. Si ibu menghapus air mata anaknya dengan jari-jarinya yang lentik dan kurus. "Engkau telah bertunangan," ujarnya lagi. Si giring-giring perak mengangguk. Dia heran dari mana ibunya mengetahui bahwa dia telah bertunangan. "Tunanganmu gadis bangsawan dari 5 kaum." Kembali dia mengangguk, sambil menatap ibunya. Perempuan itu menarik nafas panjang. "Diakah tunanganmu itu?" Sambil berkata demikian si ibu memberi isyarat ke kirinya. Si giring-giring perak menoleh. Dan tiba-tiba dia tertegak. Di altar kecil di sudut ruangan dia lihat sesosok tubuh terbaring. Tubuh itu dipenuhi anak panah. Dia segera mengetahui bahwa sosok tubuh itu adalah Putih Nuri. Dia berdiri dan mendekati pembaringan tersebut. Siti Nilam memperhatikannya dari pintu. Giring-giring perak berlutut di sisi pembaringan, menatap pada mayat itu, membetulkan letak tangannya di dada. "Putih, maafkan saya terlambat datang menolongmu," bisiknya dengan haru. Saat itu terdengar suara Siti Nilam. "Dia meninggal karena jebakan dalam goa." Dia berniat lari keluar, memberitahu pada Uda agar jangan masuk, karena goa dipenuhi jebakan. "Saya sudah berusaha melarangnya Uda, namun dia tak ingin Uda cedera bila masuk ke goa." Si giring-giring perak menoleh. Dan dia seperti baru menyadari akan kehadiran gadis ini. Siti Nilam menghampirinya. Kemudian berlutut di seberang altar, berhadapan dengan anak muda itu. Mayat Putih Nuri memisahkan diri mereka. Keduanya saling menatap. Kemudian keduanya memandang pada wajah Putih Nuri yang terpejam. Di bahagian lain dari kamar berwarna biru itu sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Tuanku Nan Renceh, Rajo Tuo dan Datuk Sipasan jadi terkejut melihat apa yang ada di balik pintu itu. Pandeka Sange. Ternyata pukulan yang dilancarkan oleh Tuanku Nan Renceh tadi telah merenggut nyawanya di dalam kamar tersebut. Tapi yang membuat ketiga pesilat itu terkejut adalah orang yang duduk tak jauh dari mayat yang tertelungkup itu. Orang yang duduk itu memakai jubah dan topeng harimau. "Harimau Tambun Tulang," bisik Rajo Tuo setelah hampir serentak mereka bertiga tersurut beberapa langkah ke belakang. Ya, sosok tubuh yang duduk itu tak lain daripada Harimau Tambun Tulang. Dia duduk membelakang pada ketiga pesilat itu, membelakangi pintu, dan membelakangi mayat Pandeka Sange. Nampaknya Pandeka Sange berusaha melarikan diri minta pertolongan dan perlindungan pada gurunya ini. Tapi dari posisi dia mati terbaring saat ini, jelas bahwa maut menjemputnya lebih cepat, sebelum dia sempat ditolong oleh gurunya. "Selamat datang di Bukit Tambun Tulang."
Tiba-tiba Rajo Tuo, Tuanku Nan Renceh dan Datuk Sipasan yang masih tegak dalam ruangan latihan itu mendengar suara bergema. Suara itu seperti dari tempat yang jauh. Ketiga mereka saling pandang. Akhirnya Rajo Tuo yang mempunyai dendam masa lalu yang kental pada harimau tambun tulang ini, yaitu dendam karena kaum mereka disamun dan dibunuh dalam pertikaian di 5 kaum, maju 3 langkah. Harimau tambun tulang. Lebih 20 tahun kita tak bersua. Puluhan orang dari suku kami kau bunuh dengan muridmu harimau kumbang di 5 kaum. Masih ingat? Rajo Tuo rupanya yang datang. Suara harimau tambun tulang bergema lagi. Sementara dia masih duduk dengan diam membelakangi mereka. Asap kemeyan mengepul di depannya. Kamar itu menimbulkan rasa angker. Iya, sayalah yang datang untuk menuntut balas. Apakah adikmu yang bernama Datuk Hitam itu juga datang? Iya, dia datang. Tapi perangkap yang kau pasang dengan curang di goa ini telah mencabut nyawanya. Saya datang membalaskan sakit hatinya. Hehe, tawa harimau tambun tulang bergema perlahan. Rajo Tuo merasa dihina. Sakit hatinya atas kematian adiknya serta dendam masa lalunya membuat dia tak dapat menahan sabar. Dia melangkah lebar memasuki kamar itu. Kemudian mengirimkan 2 tendangan berantai ke tengkuk harimau tambun tulang. Namun tanpa memutar kepala sedikit pun, dan tanpa bangkit berdiri, kedua tendangan dari pesilat tangguh 5 kaum ini berhasil ditangkis dengan tangan kirinya oleh harimau tambun tulang. Bahkan ketika Rajo Tuo akan menyerang untuk ketiga kalinya, sebuah pukulan telapak tangan yang perlahan saja mendarat di perut Rajo Tuo. Meski nampaknya pukulan itu perlahan saja, namun akibatnya cukup fatal. Rajo Tuo tersurut 4 langkah. Dia masih mencoba untuk tetap tegak. Tapi hanya sesaat. Saat berikutnya dia terjatuh di atas kedua lututnya. Kemudian muntah darah. Tuanku Nan Renceh dan Datuk Sipasan menjadi kaget. Tuanku Nan Renceh maju, memegang tengkuk Rajo Tuo. Membaca beberapa bait doa. Kemudian menyalurkan tenaga batinnya melalui tengkuk Rajo Tuo itu. Rajo Tuo terbatuk 2 kali. Tapi tiba-tiba dia merasa pulih. Dia kembali tegak dengan perasaan segar. Kini Tuanku Nan Renceh maju. Sudah lama saya mendengar nama besar harimau tambun tulang. Besar tapi berlumur darah dan dosa. Hari ini, saya Nan Renceh dari Tilatang Kamang, datang untuk menghancurkan bukit yang penuh maksiat ini. Nan Renceh, pembawa Islam yang baru muncul di Tilatang. Seingat saya kita tak pernah punyai sengketa. Kenapa harus ikut memusuhi kami di bukit ini? Orang-orang yang kalian rampok di bukit ini juga tak pernah mempunyai permusuhan dengan kalian. Bahkan kenal pun tidak. Tapi kenapa harta mereka kalian rampok? Nyawa mereka kalian cabut, dan perempuan-perempuan mereka kalian nistai. Lagi pula mereka semua tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, Renceh. Apakah kezaliman kalian di sini harus dibiarkan dari zaman ke zaman hanya karena kami tak punya sangkut paut dengan korban-korban kalian? Datuk Sipasan maju dan berkata, saya punya sangkut paut dengan kekejamanmu harimau tambun tulang. Istri saya dilaknati dan dibunuh oleh muridmu. Teman-teman saya mereka bunuh beberapa bulan yang lalu, ketika melewati bukit ini. Kini saya juga datang menuntut balas. Siapa engkau? Saya Datuk Sipasan dari Pariaman. Apakah kalian bertiga merasa bahwa kalian cukup kuat untuk melawan saya? Bukan main jumawanya tantangan ini. Mereka bertiga saling pandang. Mereka yakin bahwa ucapan harimau tambun tulang ini bukan hanya gertak atau sekedar rasa sombong. Dia memang pantas bertanya demikian. Karena mereka mengetahui kehebatan ilmu silat penguasa Bukit Tambun Tulang ini.
Karenanya mereka lalu bersiap. Tuanku Nan Renceh mengambil ancang-ancang di sebelah kanan. Rajo Tuo di sebelah kiri, Datuk Sipasan di belakang. Kemudian serentak mereka menyerang. Ketiga-tiganya menyerang dengan melancarkan sebuah tendangan. Datuk Sipasan yang berada di belakang menghantam tengkuk harimau tambun tulang. Tuanku Nan Renceh menghantam rusuknya dari kanan, sementara Rajo Tuo menghantam pelipisnya. Sebuah serangan kilat dari tiga pesilat yang tak dapat dianggap enteng di Minangkabau saat itu. Namun dengan kecepatan yang luar biasa pula, ketiga serangan itu berhasil ditangkis oleh harimau tambun tulang. Tangkisan itu malahan membuat ketiga mereka tersurut dan pada meringis sakit. Benturan kaki mereka dengan tangan penguasa tambun tulang itu mengirimkan rasa linu yang menghentak jantung. Kalian telah membunuh murid saya di luar sana. Dan telah membunuh Pandeka Sange. Apakah bukan merupakan sebuah kekejaman? Tanya harimau tambun tulang yang masih saja tetap duduk di tempatnya. Ya, itu lebih baik buatnya, dan buat orang banyak. Daripada dia menyebar maksiat terus. Memem. Begitukah ajaran baru yang engkau bawa itu? Membunuhi setiap orang yang berbuat dosa. Benar. Orang seperti kalian di Bukit Tambun Tulang ini memang lebih layak untuk mati. Ada dosa yang bisa diampuni dan diperbaiki. Tapi bukan dosa seperti yang kalian buat selama bertahun-tahun di bukit ini. Memem, Nan Renceh. Apakah dirimu memang amat bersih dari segala dosa? Sehingga engkau merasa berhak menghakimi orang lain. Tuanku Nan Renceh tertegun, namun Datuk Sipasan dan Rajo Tuo tak mau membuang-buang waktu. Korban telah berjatuhan di pihak mereka. Mereka harus menuntut balas. Karenanya, dengan serentak mereka maju lagi menyerang. Namun tiba-tiba mereka kehilangan lawan. Harimau tambun tulang tahu-tahu telah meloncat. Dan kini tegak di belakang mereka dan menutupi pintu. Ketiga pendekar ini tertegun. Wajah harimau tambun tulang itu tetap tak kelihatan. Tertutup oleh topeng kepala harimaunya. Tapi tubuh orang ini kelihatan semampai. Kepala penyamun yang bernama besar itu ternyata tak lain dari seorang pengecut. Yang tak berani menampakkan wajahnya. Datuk Sipasan coba memancing agar orang ini mau membuka topeng harimau tersebut. Cobalah kalian buka. Kalau kalian memang punya kepandaian dan keberanian untuk itu, jawab harimau tambun tulang seperti mencemooh. Kini ketiga mereka bersiap lagi. Mereka menempati posisi di tiga tempat seperti menyerang pertama tadi. Tuanku Nan Renceh di kanan, Rajo Tuo di kiri dan Datuk Sipasan yang tadi menyerang dari belakang kini menempati tempat di muka. Hampir bersamaan ketiga orang ini membuka serangan beruntun. Di kamar serba biru. Setelah membetulkan posisi mayat Putih Nuri, dan mencium keningnya, si giring-giring perak kembali ke sisi pembaringan ibunya dan berkutut di sana. Dia diikuti Siti Nilam, yang berlutut di sisi yang lain. Giring-giring perak ingin memperkenalkan gurunya pada bundanya ini. Orang yang telah mengasuh dan membesarkannya. Ya, dia tiba-tiba teringat pada gurunya dari Gunung Talang itu. Dia teringat pertemuannya terakhir dengan gurunya tersebut. Yaitu tatkala dia berhenti memberi minum kudanya di sebuah tebat alam di Kota Baru saat akan menuju ke Bukit Tambun Tulang ini. Saya akan berada di bukit itu nanti. Pergilah ke sana, laksanakan tugasmu. Cari ibumu. Dan laksanakan tugas dari Tuo Periangan Al-Kursi, menghukum muridnya harimau tambun tulang yang murtad, yang sekarang menjadi kakak seperguruanmu. Percayalah, saya akan berada di sana nanti ya. Tiba-tiba dia menoleh pada Siti Nilam yang duduk berlutut di sisi lain pembaringan bundanya.
Ada hal aneh dalam kehadiran Siti Nilam yang sehat walafiat dengan kehadiran Putih Nuri yang telah meninggal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Engkau datang kemari bersama mayat Putih Nuri. Siti Nilam mengangguk. Putih Nuri terkena perangkap di dekat pintu goa ini. Siti Nilam kembali mengangguk. Dengan memangku mayat putih ini, akhirnya engkau sampai di kamar ini. Siti Nilam kembali mengangguk. Apakah engkau tidak melihat adanya perangkap? Ada. Bahkan saya hampir mati. Terjeblos ke dalam lantai yang amblas. Dijepit oleh dinding dan hampir dihimpit loteng seperti yang udah alami tadi. Tapi engkau diselamatkan oleh suatu keajaiban. Seperti ada tenaga gaib yang luar biasa, yang menyelamatkan engkau dari perangkap-perangkap itu. Begitu bukan? Ya, persis begitu. Tapi dari mana udah tahu? Si giring-giring perak menarik nafas panjang. Matanya menoleh keliling kamar itu. Pak Guru. Pasti Pak Guru berada di goa ini. Dialah yang telah menyelamatkan engkau, Siti. Tapi saya tak melihat seorang pun. Iya. Tapi dia telah berjanji akan berada di sini kalau saya menuntut balas. Dia akan membantu saya. Nampaknya dia telah mulai membantu saya dengan menyelamatkan nyawamu. Siapakah yang telah mendidikmu, Nak? Ibunya tiba-tiba bertanya dari pembaringannya. Seorang tua petapa yang berbudi luhur, Bunda. Dialah yang membesarkan saya selama ini. Dia yang menyuruh saya kemari mencari Bunda. Menuntutkan balas atas segala yang telah menimpa diri Bunda dan keluarga kita. Saya ingin memperkenalkan Bunda dengannya. Tapi saya tak tahu di mana beliau kini. Di ruang lain. Perkelahian antara harimau tambun tulang yang dikeroyok 3 oleh Tuanku Nan Renceh dan Rajo Tuo serta Datuk Sipasan berlangsung terus. Puluhan jurus telah berlalu. Dalam puluhan jurus itu, harimau tambun tulang belum pernah membalas sekalipun. Dia hanya menangkis seluruh serangan yang datang, yang bukan main dahsyatnya. 3 pendekar yang menguasai 3 aliran silat yang tangguh. Tuanku Nan Renceh dengan silat kumangonya. Rajo Tuo dengan silat Pannian dan Datuk Sipasan dengan silat pauhnya. Ketiga aliran silat ini merupakan silat-silat yang tangguh. Apalagi dipergunakan oleh 3 orang yang sudah masak. Dapat dibayangkan betapa berbahayanya situasi harimau tambun tulang saat itu. Bersambung.